Oke, kita akan lanjutkan kuliah pemrograman game. Minggu lalu kita sudah belajar bentuknya seperti ini. Minggu lalu kita sudah coba kita bikin model seperti ini. Oke, kita klik tombol. Begitu klik tombol, nanti di sini akan muncul gambar dan angka secara kita acak gitu ya. Jadi, nah, bagaimana sih cara kita mengacak tombol-tombol tadi itu ya untuk mengeluarkan gambar. Jadi programnya seperti yang sudah saya kasih lihat minggu lalu. Di sini kita menggunakan ada yang namanya random. Random ini untuk mengacak angka. Random 6 plus 1 itu artinya mengacak angka 0 sampai 5 ditambah 1 jadinya 1 sampai 6. Kemudian untuk menampilkan gambarnya kita gunakan perintah image picture load from file. Ini kita sudah kerjakan minggu lalu. Bagi yang belum mengirimkan file capture hasilnya, tolong secepatnya kirimkan hasil capture-nya. Nah, hari ini kita akan belajar yang baru. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau saran oke, misalnya ini ceritanya tentang batu gunting kertas. Kalau misalnya di sini player kita pilih di sini, ini kita bisa ganti-ganti. Misal kita klik batu, lalu kita klik switch. Komputer nanti di sini akan mengacak. Klik switch. Misalnya ini hasil acak komputernya adalah gunting. Maka di sini player win. Kita coba sekali lagi, misal kita ganti ini kita jadi kertas. Kita klik switch. Komputer ngacak, di sini kebetulan masih gunting, maka komputer win. Oke, kita ganti lagi, misal kita gunting. Kita klik switch, komputernya kertas. Maka player win. Bagaimana cara bikin program seperti ini? Nah, tentu di sini ada image 1, di sini image 2, di sini ada image 3, image 4, image 5. Sekali lagi, ini image 1, image 2, image 3, image 4, image 5. Nah, pembuatan programnya adalah sebagai berikut. Yang pertama terlebih dahulu, waktu kita mengeklikkan image 3, di sini image 1-nya muncul batu. Image 4 muncul gunting. Kalau kita klik gambar image 5 muncul kertas. Nah, pembuatan programnya itu adanya di image-nya. Di sini misal kalau kita klik image 3, maka di image 1 muncul gambar batu. Kalau kita klik di image 4, maka di image 1 akan muncul gunting. Kalau kita klik image 5, maka di image 1 akan muncul kertas. Jadi itu seperti ini. Nah, sekarang begitu setelah kita pilih gunting batu atau kertasnya, di sini batu atau kertas gitu ya. Kita klik tombol, gitu tombol komputer akan mengacak salah satu gunting batu atau kertas. Nah, bagaimana kita bikin program di dalam tombolnya? Nah, kita lihat di sini program di dalam tombolnya. Randomize jangan lupa. Nah, di tombol ini komputernya di random 3 plus 1. Jadi menghasilkan angka 1 sampai 3. Nah, kalau 1 ceritanya adalah komputer itu adanya di image 2 tadi ya. Maka image 2-nya adalah batu. Kalau komputernya 2, maka image 2-nya gunting. Kalau komputernya 3, maka image 2-nya atau komputernya kertas. Nah, untuk menentukan menang atau kalahnya, kita bandingkan dengan player. Nah, kalau tadi waktu kita ngeklik gambar batu, maka saya kasih angka playernya 1. Kalau saya ngeklik gunting, maka playernya 2. Kalau kertas, playernya ini 3. Jadi nanti di sini dibandingkan. Kalau misalnya 1 itu komputernya batu. Kalau kita lalu kasih if di sini. If playernya 1, maka batu dengan batu, draw. Kalau player 2 itu artinya player 2 itu batu. Player 2 itu artinya gunting. Jadi player kitanya gunting, komputernya batu, maka komputer win. Sedangkan kalau player 3 itu kertas. Playernya 3 itu kertas, komputernya batu, maka player yang win. Nah, kemudian kalau tadi
komputernya waktu di random itu 2 hasilnya. 2 itu gunting. Kita bandingkan seperti tadi. Kalau 1 misalnya batu, maka playernya nge-win. Kalau 2 playernya 2 itu gunting. Gunting dengan gunting draw. Demikian seterusnya. Kalau komputernya 1, 2, dan 3. Oke, bentuknya seperti ini. Ini pakai cache. Ini ada begin end, begin end, begin end. Ini end yang mana, Pak? Jangan lupa, cache itu nggak ada begin, tapi ada end-nya. Oke ya, kalian bisa coba terlebih dahulu seperti ini. Nah, kemudian untuk UTS minggu depan. Untuk UTS, kalian diminta untuk membuat satu game. Ya. Untuk bahan UTS, kalian bikin satu game, apa saja bebas gitu ya. Bebas, gamenya apa saja. Bebas bentuk gamenya. Tapi wajib ada perintah random tentu. Wajib ada perintah load from file untuk gambar, untuk image. Juga harus ada timer. Harus ada timer. Oke, bagaimana sih cara menggunakan timer? Oke, saya akan mereview kembali cara menggunakan timer. Oke, saya ambil dari contoh yang minggu lalu, tapi saya kasih timer. Jadi, ini contoh yang minggu lalu. Di sini, tapi ada timer. Jadi, waktu saya klik kocok di sini, ini akan bentuknya seperti ini. Dia akan, tanpa diklik, akan ganti-ganti terus. Bagaimana timer itu? Kita pakai timer di sini. Kita di sini pakai timer. Timernya, kemudian, tombol itu, button, hanya untuk mengaktifkan timer. Button untuk mengaktifkan timer. Nanti timernya yang random, jadi kotak ini akan diulang-ulang. Ya, contoh lain penggunaan timer seperti ini. Oke, saya contoh yang lain. Kita pernah coba timer minggu lalu, latihan 6 ya. Ya, mungkin ini pernah kita lihat. Ini ada angka di sini. Angkanya berubah-ubah terus. 0 sampai 9. Kalau misalnya saya klik angka 7, benar, oh kalah, gagal. Misalnya ini 0, kita tunggu jadi 8, kita cepat-cepat 8 klik. Oh, gagal juga. Misal di sini 2 secepatnya atau di sini 1 secepatnya, betul atau salah gitu ya. Angka di sini pakai timer. Bagaimana sih cara bikin timer? Ini timernya. Timernya ini berguna untuk mengacak angka di sini secara terus-menerus. Maka program untuk timer adalah tombol timer seperti ini. Jadi angka di random 0 sampai 9, angkanya dirubah. Jadi timer itu akan dijalankan dengan waktu tertentu. Nah, sekali lagi untuk UTS, nanti kalian bikin game bebas, harus ada random, harus ada image, harus ada timer diusahakan. Bikin gamenya bebas. Nah, setelah selesai, kalian email hasilnya ke marvincw@gmail.com. Nanti kalau sudah selesai, di email ke sini. Nah, diusahakan waktu di email, tolong perhatikan. Biasanya kalau kita email misalnya nama file bebas ya, atau nama filenya UTS. Nah, biasanya selalu ada file exe-nya. Di sini akan kita lihat biasanya menghasilkan file exe. Karena habis di run selalu ada exe-nya. Exe-nya tolong jangan dikirim. Jadi exe-nya dihapus saja. Waktu dikirim semua file hasilnya termasuk gambarnya kalau ada, tapi exe-nya dibuang. Tolong exe-nya dibuang. Oke, untuk UTS itu pengumpulan paling lambat 2 minggu dari hari Kamis sekarang. Jadi kalau sekarang hari Kamis tanggal 26, maka pengumpulan paling lambat 2 minggu dari sekarang itu tanggal 9 April. Pengumpulan paling lambat untuk UTS tanggal 9 April. Di email ke sini. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa, oh ya saya hampir lupa, sebagai bukti absen nanti di dalam
YouTube-nya, di bawah jangan lupa ada komen saya sudah mengerti, itu sebagai absensi kuliah. Jadi sekali lagi jangan lupa di bagian bawah YouTube ada dikasih komen saya sudah mengerti. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.